Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Qudwatul Ajamro dengan NPM C0C02541 dan rekan-rekan Saya Gaspan Alkamara Alam dengan NPM C0C0255050. Saya Kisha Putri Agustin dengan NPM C0C0250668. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang liabilitas lancar. Selamat menyaksikan. Liabilitas lancar atau utang jangka pendek. Liabilitas lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban suatu perusahaan yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus normal perusahaan. Contohnya, utang perusahaan, utang gaji, dan juga utang yang sudah jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, wesel bayar. Wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel bayar bisa timbul dikarenakan pembelian barang atau jasa atau dari pinjaman uang. Wesel bayar bisa berbunga atau tanpa bunga. Yang ketiga, utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan adalah kewajiban suatu perusahaan yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pajak penjualan didapatkan dari penjualan barang atau jasa dan harus disetorkan secara berkala. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, merupakan liabilitas lancar yang muncul saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan untuk barang atau jasa yang belum diberikan. Contohnya yaitu biaya iklan, biaya tiket konser, lalu uang muka untuk pembayaran barang atau jasa. Lalu bagaimana sih caranya perusahaan mencatat pendapatan diterima di muka? Yang pertama, ketika perusahaan menerima uang muka atau DP, maka perusahaan akan mencatat akun kas di debit dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Yang kedua, ketika perusahaan mengakui pendapatan, maka perusahaan akan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Lalu utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Perusahaan seringkali memiliki sebagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Contohnya adalah utang bank, obligasi, dan hipotek. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi 100 juta itu dianggap sebagai liabilitas lancar karena jatuh temponya kurang dari atau sama dengan 1 tahun, sedangkan sisanya 400 juta itu termasuk ke liabilitas tidak lancar karena jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, utang upah dan gaji. Utang upah dan gaji adalah kewajiban perusahaan untuk membayar karyawan atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Pembayaran tersebut dilakukan secara berkala seperti mingguan dan juga bulanan. Selanjutnya ada provisi. Provisi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya tidak pasti. Provisi diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban kini atas peristiwa masa lalu. Lalu, sumber daya dari perusahaan akan keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, serta estimasi yang handal akan dibuat untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Terakhir ada analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan yaitu proses mengevaluasi kinerja keuangan dan juga posisi perusahaan menggunakan laporan keuangan. Proses ini dapat membantu investor, kreditor, dan juga manajemen agar bisa membuat keputusan yang baik. Sekian penjelasan video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.